Selamat pagi, yang terhormat para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat umum pemegang saham tahunan kali ini. Saya Fitri selaku Direktur Keuangan dengan bangga menyampaikan laporan singkat mengenai kinerja keuangan perusahaan selama 1 tahun buku terakhir, serta memberikan gambaran mengenai strategi keuangan yang akan kami jalankan ke depan. Sepanjang tahun ini, perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi total pendapatan sebesar 1,2 triliun rupiah. Laba bersih perusahaan naik sebesar 8% menjadi 175 miliar rupiah, yang mencerminkan peningkatan efisiensi operasional dan keberhasilan strategi penjualan kami di tengah kondisi pasar yang dinamis. Arus kas operasional tetap positif dan kami berhasil menjaga likuiditas dengan tingkat kas setara kas akhir tahun sebesar 310 miliar rupiah, naik 15% dari tahun sebelumnya. Ini memberikan fondasi keuangan yang kuat untuk rencana ekspansi di tahun mendatang. Berikut ini adalah beberapa rasio keuangan utama yang menjadi perhatian kami dan para analis. 1. Return of Asset atau ROA. ROA kami tercatat sebesar 9,8%, naik dari 8,7% tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Kedua, Return of Equity atau ROE. ROE meningkat menjadi 16,2% dari 14,5% di tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan pengelolaan ekuitas yang semakin optimal dan memberikan imbal hasil yang lebih baik bagi pemegang saham. Debt of Equity Ratio atau DER. DER kami berada pada level 0,85 atau setara dengan 85 sen utang untuk setiap Rp1 modal sendiri. Ini mencerminkan struktur modal yang sehat dan tetap konservatif dalam pengambilan hutang, memberikan ruang fleksibilitas bagi pembiayaan masa depan. Rasio-rasio ini secara keseluruhan menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang solid dan berkelanjutan. Memasuki tahun fiskal berikutnya, kami merancang strategi keuangan dengan 3 fokus utama, yaitu 1. Optimalisasi struktur modal. Kami akan mengupayakan kombinasi sumber pendanaan yang efisien, baik dari ekuitas internal maupun eksternal, untuk mendukung ekspansi kapasitas produksi dan transformasi digital. Kedua, manajemen risiko dan efisiensi biaya. Kami akan memperkuat manajemen risiko keuangan, mulai hedging terhadap fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, serta program efisiensi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas. 3. Dividen dan pengembalian kepada pemegang saham. Meskipun kami memprioritaskan ekspansi, perusahaan tetap berkomitmen untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang saham. Kami mengusulkan pembagian dividen sebesar Rp50 per lembar saham, atau setara dengan dividen payout ratio sebesar 35% dari laba bersih. Demikian laporan singkat dari saya. Kami percaya bahwa melalui kolaborasi, tata kelola yang baik, dan disiplin keuangan, perusahaan akan mampu tumbuh lebih kuat dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham. Terima kasih atas perhatiannya dan kepercayaan Anda. Selamat pagi dan salam sejahtera.